Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Sholahul Mujahidin. Saya lahir di Demak 28 Desember 1992, yang alhamdulillah sekarang berdomisili di Jalan Taman Siswa nomor 4 RT 9 RW 2 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Alhamdulillah pada saat ini saya mengikuti PPG periode pertama tahun 2023 dan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam hal ini kami membuat video unjuk kinerja atau UKIN yang mana kita laksanakan di SMK Boarding School Brebes atau biasa disebut dengan SMK BSB, khusus kelas 10 jurusan TKJ dengan tema memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam sub ketiga. Maka dari itu mari kita saksikan bersama video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini menjadi saksi dan juga jejak digital yang baik, yang mana saya dan juga peserta didik pernah mengamalkan ilmu, dan semoga ilmu yang saya amalkan menjadi ilmu yang manfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk seluruh siswa-siswi kelas 10 jurusan TKJ SMK Boarding School Brebes. Silahkan menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Absen dulu ya. Yang tidak berangkat siapa hari ini? Alhamdulillah. Semua. Alhamdulillah. Ini sudah baca doa? Sudah baca doa? Karena sudah baca doa, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Siap. Kemarin masih ingat kita belajar apa coba? Fungsi Pakaian. Fungsi pakaian sesuai syariat Islam. Oke, hari ini kita belajar tentang tata cara berpakaian secara umum yang mana sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga adab berbusana muslim ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran saya, kalian diharapkan dapat menjelaskan, memahami, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kaitannya dengan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Maka dari itu, nanti kalian akan ada tugas kelompok yang harus kalian selesaikan, mengamati, memikirkan, mendiskusikan, melihat dan lain sebagainya, yang tugas ini nanti akan kalian bersama-sama lakukan. Pagi hari ini kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap berbuat baik terhadap siapapun orang, walaupun orang tersebut tidak baik terhadap kita. Ya.
doa saya pagi hari ini semoga kalian semua nanti dijadikan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Anak-anak yang menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Oke, pada materi kita, mana sih yang memerintahkan kita perempuan untuk memakai jilbab? Wal yadribna bi khumurihinna ala juzubihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Nah, ini maka dari itu perintah ini disyariatkannya perempuan memakai jilbab sampai pada dadanya. Tujuannya apa? Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama menjaga kesucian, sampai yang terakhir terhindar dari godaan laki-laki. Sampai sini ada yang tanyakan? Halo? Enggak ada. Saya mau nyari gambarnya perempuan, takut nanti yang laki-laki menikmati. Ya. Takut nanti yang laki-laki menikmati. Makanya saya nyari ayamnya tetangga. Ini untuk bahan pembelajaran kalian. Di situ ada ayam yang satu dan yang lainnya itu beda. Nanti kalian harus memberikan tanggapan atas gambar tersebut. Ini ada tugas untuk kalian. Tugas ini enggak untuk individu tapi dikerjakan secara berkelompok. Masih sama, kalian harus melihat, mengamati, mendiskusikan dan nanti menuliskan dalam lembaran yang sudah ditentukan. Ini nanti ada gambar nomor 1, ada gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5 dan seterusnya. Kalian harus memberikan komentarnya hasil dari diskusi dengan teman-teman kalian. Jadi nanti Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikannya. 15 menit dimulai dari sekarang. Akibat tidak menutup aurat, saya melihat gambar tersebut telanjang bulat dan membuat saya nafsu. Jadi nafsu apa nak? Nafsu makan. Aduh, terus gambar berikutnya itu ada ayam yang masih ada bulunya, tetap nafsu atau tidak? Yang enggak ada Pak. Oh, enggak. Oke. Tersebut telanjang tidak menutup aurat dan membuat lawan jenis akan meningkat nafsu para lelaki. Yang berbulu sudah menutup aurat dan tidak membuat lawan jenis terpikat dan tidak mudah nafsu. Tadi kalian sudah mengomentari ayam, padahal itu ayam. Yang satu ayam trondol tidak ada bulunya, yang lain ada bulunya. Tapi mindset kalian itu sudah pada aurat, itu auratnya tertutup dan satunya aurat terbuka. Itu luar biasa pemikiran kalian. Karena memang materi kita pada pagi hari ini adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam, perintah untuk menutup aurat. Ini loh, syarat pakaian muslim sesuai dengan syar'i. Yang pertama, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini untuk siapa? Perempuan. Yang selanjutnya tidak tipis dan transparan. Untuk siapa? Perempuan. Perempuan dan laki-laki juga. Kalau laki-laki pakainya transparan, ayo. Ini yang kelihatan ya sih. Ini untuk semuanya. Yang selanjutnya tidak ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Untuk siapa? Perempuan juga, laki-laki sama. Coba kalau melekuk sesuai dengan lekuk tubuh. Tapi kalau otot sih Pak, gimana? Nah, ini kalau otot itu tidak termasuk kategori aurat. Auratnya laki-laki masih ingat? Baina surah wal rukbah, antara pusar sampai lutut. Kalau otot yang lain itu kan otot tangan, otot kepala, atau telinga. Selanjutnya tidak menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. Jadi kalau laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan. Kalau perempuan sebaliknya tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Yang selanjutnya ini tidak bermake up yang mencolok. Eyeshadow itu warnanya merah, kuning, hijau. Tahu sih itu? Tahu.
terus pakai make upnya itu sampai 5 cm, sampai nyolong sih kayak gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Pak, Iya. yang menyerupai laki-laki kan kayak contoh bencong. Tidak menyerupai laki-laki, contohnya bencong itu bagaimana? Bencong tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, kan kayak gitu ya. Ini ada tugas untuk kalian. Tugas ini enggak untuk individu tapi dikerjakan secara berkelompok. Masih sama, kalian harus melihat, mengamati, mendiskusikan dan nanti menuliskan dalam lembaran yang sudah ditentukan. Ini nanti ada gambar nomor 1, ada gambar nomor 2, gambar nomor 3, gambar nomor 4, gambar nomor 5 dan seterusnya. Kalian harus memberikan komentarnya hasil dari diskusi dengan teman-teman kalian. Jadi nanti Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikannya. 15 menit dimulai dari sekarang. Yuk, mana hasil diskusinya? Malah santai. Itu ada. Dari diskusi dengan kawan-kawan, temuan kami yang pertama menutup aurat seperti yang sudah diterapkan dalam syariat berpakaian menurut Islam. Temuan gambar kedua sudah menutup aurat tetapi masih membantu kebukaan tubuh. Sudah? Oke, terima kasih. Pada gambar tersebut ibu sudah menutup aurat menurut syariat Islam karena yang laki-laki sudah memakai peci dan yang perempuan sudah memakai jenggot. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Dari diskusi kelompok kami, gambar tersebut sudah memenuhi syariat Islam karena sudah menutup aurat dan pakaiannya sudah menutupi seluruh tubuh. Perhatikan pada gambar. Setelah kita sama-sama menganalisa pakaian mana yang sudah sesuai syariat Islam dan mana yang belum. Sekarang ini kalian perempuan-perempuan dulu nih, sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutup aurat? Tahap 1kah? Tahap 2? Tahap 3, tahap 4, 5, 6, 7 atau sudah berada di tahap 8? Yuk dikoreksi pada diri kita masing-masing. Tahap berapa kira-kira? 1. Masih 1? Ada masih berada di tahap 1. Yuk kita gunakan pakaian sesuai dengan yang sudah sama-sama kita pelajari. Kita tingkatkan ya. Naik dulu ke tingkat kedua, naik lagi ke tingkat 3 dan seterusnya sampai kita benar-benar dapat menutup aurat dengan baik dan benar. Selanjutnya ini Pak Guru ada gambar seperti ini. Ini tahun 1990 seperti ini. Tampaknya hijabnya tahun 2000 tampaknya seperti ini. 2012 seperti ini. Apakah betul tahun 2020 hingga hari ini seperti itu? Betul. Betul. Itu kata laki-laki betul. Wahai perempuan, apakah iya? Iya. Kalau iya, biar orang-orang yang lain, harusnya siswa-siswi SMK juga harus bisa menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang sama-sama kita pelajari, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Kalau tahun 2020 seperti ini, bagaimana dengan tahun 2030? Bagaimana di tahun 2030? Lanjut, jangan ya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya ini yang sudah kalian sama-sama pelajari ini. Apa artinya? Ini saya nyari gambarnya perempuan, laki-laki saya takut nanti yang laki-laki ngantuk, hilang ngantuknya. Ini saya cari gambarnya monyet. Ya. Berhenti untuk mengumbar aurat sekarang. Ya, dimanapun di media sosial atau dimanapun tempatnya. Ini ada style, ini style kaum Indonesia. Ini wanita adalah hiasan dunia, seindah
Bunda Hiasan adalah wanita yang soleha. Selanjutnya nih, ini lagi-lagi Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Ini ada kasus di SMK X1 melarang siswanya memakai jilbab. Kalian harus mengidentifikasi kenapa. Yang kedua ada kasus perempuan tidak memakai jilbab karena HAM. Lah, ngapain saya harus pakai jilbab? Oh, enggak asasi saya, enggak asasi manusia kayak gitu. Bagaimana komentar kalian? Ada yang ketiga, ada kasus perempuan membuka aurat karena ada luka habis kecelakaan, akhirnya auratnya terbuka. Itu bagaimana? Kalian harus memberikan pendapatnya di kertas yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada kasus tidak menutup aurat karena tren dan kekinian. Tren masa kini, mosok masih harus pakai jilbab yang menutup aurat. Ini kan masa-masa modern. Jangan sampai foto yang tadi perubahan dari 1990 hingga 2030 benar-benar terjadi. Karena tren. Karena ya. Ini nanti kalian harus memberikan komentarnya. Kak Jul, yang mendasari kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini ayat yang mendasari. Ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada istri-istrinya agar apa? Agar menutup aurat. Bagaimana tata caranya? Kalau di sini dijelaskan bahwasanya hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh bagian tubuh mereka. Jilbab berarti apa? Memanjangkan jilbabnya. Agar apa? Agar aurat kita tertutup atau agar lekukan tubuh kita tertutup. Tadi kalian sudah sama-sama mendiskusikan kalau lekukan tubuhnya kelihatan, auratnya kelihatan, maka akan mengundang syahwat laki-laki. Paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya. Siap, gimana Mas? Dari video tersebut, eksperimen pertama, perempuannya tidak memakai hijab seperti permen yang dibuka segelnya dan dikerubungi oleh lalat dan semut yang mengundang syahwat laki-laki. Dan yang kedua, perempuan yang sudah memakai hijab, tetapi ketika wanita itu memakai hijab seperti permen yang masih mempunyai segel. Artinya? Artinya tidak ada yang menggodanya. Iya. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Kita belajar terkait dengan makna jilbab dan busana muslimah, pengertian aurat dan pesan Rasulullah dalam memilih jilbab yang baik. Dari sini kalian sudah ada pandangan terkait jilbab. Kenapa perempuan harus memakai jilbab? Boleh ajukan tangannya. 1, 2, 3, 4. Urut dulu ya dari yang perempuan sini. Kenapa perempuan harus pakai jilbab? Untuk melindungi diri orang kan
fungsi jilbab untuk melindungi diri orang kenal kita kan sebagai wanita mulia yang terhormat. Jadi cara menjaga kesucian diri kita itu dengan berjilbab. Oke, cara menjaga kesucian diri kita itu dengan menggunakan jilbab. Ayo, yang kedua, untuk menutup aurat. Siapa kita di sini? Oh, sini. Menjaga pandangan dari pandangan laki-laki. Menjaga pandangan dari pandangan laki-laki. Yang terakhir, Tidak mengumbar syahwat. tidak mengumbar syahwat. Yuk, tepuk tangan untuk jawaban kalian semua. Sudah? Coba perhatikan ke depan, karena materi kita kaitannya dengan jilbab. Jilbab busana muslimah, disyariatkannya wanita muslimah berbusana muslimah dengan tujuan itu yang pertama, satu, menjaga kesucian. Sudah disampaikan Mas Waluyo, biar tidak dihukum sama lalat, biar tidak disuit-suitin, biar tidak digoda oleh laki-laki. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya untuk menjaga kesucian kita. Yang kedua, memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Sesuai dengan kemarin kita sudah sama-sama belajar, fungsi pakaian itu untuk menghormati diri kita dan orang lain. Semakin baik busana kita, maka kita semakin menghormati orang lain. Terus yang ketiga, mencegah kerusakan yang ditimbulkan akibat tabarruj, berhias diri. Kalau kalian itu berhias dirinya berlebih-lebihan, maka akan ada kerusakan yang ditimbulkan darinya. Yang keempat, menjaga dirinya dari gangguan orang lain. Tadi sudah kalian sama-sama perhatikan video, ada perempuan yang tidak memakai hijab, apa yang terjadi? Laki-laki yang melihatnya itu sama-sama berebut untuk mengganggu. Wow. Terus apa lagi tadi? Ayo, saya bantu. Kamu minta apa? Saya tolongin itu. Modus laki-laki itu akan timbul ketika ada kesempatan. Maka dari itu, jadilah perempuan yang baik agar orang-orang jahat itu tidak menyertai diri kita. Selanjutnya yang kelima, ini sebagai pelindung baginya agar tidak tergelincir pada lumpur kehinaan atau menjadi sasaran sorotan mata dan pusat perhatian. Pusat perhatian siapa? Laki-laki. Gimana? Masih mau mengumbar aurat? Halo? Ya. Tidak kan? Ya. Tidak? Ya. Oke. Dimatikan boleh sih. Sudah bicara terkait dengan jilbab atau auratnya perempuan. Sekarang ini ada auratnya laki-laki yang kemarin pun sama sudah kita pelajari. Hanya saja di sini yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, dari Muhammad bin Jis berkata bahwasanya Rasulullah lewat di depan Ma'mar. Kedua pahanya terbuka, maka sabdanya, "Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu karena paha itu aurat." Tahu paha mana? Kemolnya laki-laki itu termasuk aurat. Maka dari itu auratnya mana? Bainas surah warukba, itu auratnya laki-laki. Selanjutnya boleh dikasih. Tugas kalian adalah mengamati gambar, memberikan dan juga menilai mana gambar tersebut yang sudah sesuai syariat Islam dalam rangka menutup aurat atau jilbabnya bagi perempuan. Saya kasih waktu 15 menit kalian untuk diskusi dan nanti disampaikan pendapatnya perwakilan dan kalian. 10 menit dimulai dari sekarang. Ya. Hipotesis itu seperti itu. Dari dari Korea di atas yang tergolong sebagaimana menutup aurat adalah nomor 1, 2, 3. Karena
nomor 1 dan 23 itu tergolong tidak menutup aurat, sikunya kelihatan, kakinya kelihatan, tekuk tubuhnya kelihatan. Sedangkan yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang sudah dikategorikan pada perintahnya, kecuali muka dan kaki itu hanya terdapat pada nomor 5. Karena ada nomornya. Iya. Kalian sudah diskusi dengan teman-temannya, maka perwakilan di antara kalian harus menyampaikan pendapatnya. Dimulai dari kelompok terakhir. Siapa yang mewakili? Ayo Pak. Bahwa kita harus berpakaian sesuai syariat Islam, seperti gambar A, B, C, E, F, sedangkan gambar B 1, 2, 3, 4, 5 tidak sesuai dengan syariat Islam karena lengannya masih kelihatan dan celananya ketat, celananya robek-robek dan bajunya membungkuk atau ketat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Gambar nomor 1 B dari ketahuan 3 dari 5 yang tidak menutup auratnya. Nomor 2 menunjukkan bentuk tubuhnya menutup aurat hingga seluruh tubuh bagian yang terlihat. Yang tergolong tidak menutup aurat adalah A, C, D, dan 1, 2, 3, 4, 5 karena masih terlihat pergelangan tangannya, masih terlihat lekukan tubuhnya, dan masih terlihat dadanya. Sedangkan sesuai syariat Islam, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sudah Pak? Sudah? Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan D belum sesuai dengan syariat karena pada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 cara berpakaiannya masih membuka aurat. Pada gambar 1 sudah berhijab, tapi cara berpakaiannya masih menutup tubuh dan cara berhijabnya belum menutup tubuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kalian, ini kalian karena pertemuan pada bab berpakaian sesuai syariat Islam kita sudah bertemu 3 kali perjumpaan, maka kalian ada soal ini, kalian harus mengisinya. Yang pertama, apakah syarat-syarat berbusana Islam bagi muslim dan muslimah, hingga yang terakhir yang keempat, mengapa Anda harus berbusana muslim dan sudahkah Anda berbusana muslim atau muslimah. Nanti dideskripsikan dalam 5 baris, ditulis dari angka 1 sampai angka 4. Ini bukan lagi tugas kelompok, tapi tugas individu masing-masing di antara kalian nanti memberikan jawaban terbaiknya dari 4 soal yang sudah ditentukan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Pertanyaan dari saya, sudah siapkah kalian semua berbusana muslim atau muslimah sesuai dengan syariat Islam? Bisa. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa. Yang belum, yuk kita coba. Kita hijrah untuk menutup aurat lebih baik lagi. Selanjutnya, dari kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah dapat kita simpulkan bahwasanya menutup aurat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjaga harkat dan martabat kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Motivasi terakhir dari saya, semoga kalian semua tetap terus belajar dan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama, doa sapu jagat agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa sapu jagat yang akan kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Demikian perjumpaan dari saya. Terakhir permintaan dari saya, ada yang tangannya cacat di sini? Sehat semua? Saya minta tolong tangan kanannya diangkat. Tangan diangkat yang tinggi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.